Halo semuanya, bentar ya. Balik dengan aku Noel dan selamat malam. Dengan judul yang cukup aneh, tapi belajar mengapresiasi hidup teman-teman ya. Aku baru banget pulang dari potong rambut, mandi, dan langsung aku rekam gitu ya. Dan aku nyiapin minum. Dan ini gelas dari Fore ini desainnya bagus banget, tapi aku isi RS gitu ya. Dan apa ya, sedikit sedikit cerita gitu ya. Akhir-akhir ini mungkin sekitar di 2-3 mingguan ke belakang sampai sekarang juga aku mulai mempertanyakan hidup. Aku mulai mempertanyakan um, makna hidup itu apa sih? Kayak kita hidup ini untuk apa gitu. Dan capek dan untuk pertama kalinya dalam seminggu ke belakang tuh aku mikirin kayak apakah aku hidup ini punya tujuan. Dan ketika punya ataupun enggak teman-teman, aku mikir kayak at the end aku bakal mati. Dan dalam kekristenan itu diajarkan untuk kita untuk jadi berkat untuk orang lain. Tetapi ketika aku belajar untuk menjadi berkat, membagikan berkat itu, orang yang menerima pada akhirnya juga akan mati. Itu salah satu pemikiranku yang cukup brutal dan aku sempat sampaikan ke salah satu teman kenal gitu dari camp. Dan kami selama setahun ini biasanya WA doang gitu. Dan satu perspektif yang dia kasih itu lumayan menarik juga. Ya kita ngeliat hidup ini kayak sebuah film dimana we want a good ending lah. Kita mau berusaha untuk jadi film yang bagus, tapi kadang aku tetap mempertanyakan itu. Dan aku tadi potong rambut, terus juga ngobrol sama bapaknya. Jadi ini tempat potong rambut pertama. Aku coba potong French crop, walaupun pada akhirnya ini potongannya juga aku rada bingungnya apa. Karena tadi dipotong tuh agak kayak helm, potongannya kayak helm. Dan bayar sekitar 45.000. Dan aku kan video sebelumnya kalian bisa lihat apa yang aku bahas tentang nanti ya. Aku pokoknya sebelum ini tuh kan aku ada potong rambut, sebelum potong lah, jadi itu before dan afternya. Dan bisa dilihat lumayan abis ya, dari rambut yang nutupin segini langsung dihabisin. Aku jadi minta pendek aja, minta French crop, cuman akhirnya tidak seperti French crop yang saya harapkan, seperti Jeffrey Nicole gitu ya. Karena aku sendiri bukan Jeffrey Nicole, tapi udah. Dan di malam ini ketika mau membagikan satu frasa yang cukup menarik gitu ya, mengapresiasi hidup. Ketika aku mikir kayak Tuhan tuh ada, aku percaya Tuhan itu ada. Tapi at the end, kenapa gue harus hidup? Kenapa gue harus kayak memperjuangkan hidup kalau ujung-ujung gue bakal mati? Satu juga perspektif yang lain yang dikasih oleh si temanku ini, kalau kita bakalan lapar, ngapain kita pada akhirnya makan terus lapar lagi dan seterusnya. Dan itu bisa aku dulu sempat kepikir gitu, ngapain gue mandi kalau pada akhirnya gue bakal kotor lagi. Dan tapi pada akhirnya gue suka mandi, gue suka membersihkan diri gue. Dan apakah akan ada makna lain dalam hidup setelah kita mati? Aku juga tidak tahu. Aku juga bingung bagaimana aku harus menyampaikan ini, karena mengapresiasi hidup itu sangat susah gitu ya. Karena kita semua di sini tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ketika kita lahir pun kita tidak mendapatkan kehidupan yang kita impikan. Jadi akan ada perjuangan dan akan ada penderitaan yang sangat besar dalam hidup. Dan di dalam agamaku, di dalam kekristenan, tidak diajarkan untuk mencari kemakmuran, tetapi hidup dia dalam penderitaan. Tuhanku aja datang ke dunia mau menderita kok. Masa umatnya enggak? Dan aku sangat sering mencela orang, teman-teman ya. Merasa hidup ini di atas orang lain, padahal ya juga hidup masih merasa kosong gitu sampai sekarang. Tapi satu yang sebenarnya secara sains itu terasa banget kenapa hidup itu cukup terasa kosong, itu sebenarnya brain fog ya. Jadi karena terlalu banyak mengonsumsi konten, otak ini butuh istirahat sebenarnya di luar dari dunia digital. Berhenti untuk mengonsumsi konten itu sebenarnya cukup berpengaruh. Dan ketika bahas mental health ya, sebenarnya salah satu isu yang cukup menarik juga gitu. Orang-orang bahas Gen Z, bahas mental health dan segala macam. Dan kenapa itu muncul di Gen Z?
sebenarnya tuh lebih ke karena mungkin paparan konten shorts yang sangat mengganggu sekali, mengganggu mental health juga, dan itu mungkin yang sekarang aku alamin. Secara sains terganggu hingga akhirnya aku sampai mempertanyakan hidup separah itu. Gitu kayak gue buat apa hidup? Dan akhirnya memang aku benar-benar mentally capek gitu ya teman-teman ya. Ketika keluar dari rumah itu susah sekali untuk senyum, itu susah sekali. Dan aku senyum yang benar-benar lumayan kerasa banget seneng itu minggu lalu ya, 7 hari lalu itu aku nonton Agak Lain, dan itu sangat satu film komedi yang sangat bagus sekali, sangat-sangat drama, ada actionnya sedikit, ada pecah apa ya, patahan. Aku tipikal orang yang ketika komedi itu kan patahan-patahan gitu kan, kebanyakan gitu. Jadi tipikal komedinya Raditya Dika, ketika dia bangun cerita terus dipatahkan, komedinya kan di patahannya itu, dan itu salah satu komedi yang aku suka. Dan Agak Lain ini banyak sekali patahan-patahan itu, jadi nggak cuma tentang ngomong dan segala macam, dan itu sangat seru banget. Salah satu filmnya dimana kayak bisa ketawa lepas, ketawa banget. Ada momen-momen yang nggak ketawa tapi banyak kan ketawa juga gitu. Dan kayak apa ya, ketika bahas untuk menjadi berkat, ketika belajar untuk gimana cara hidup kita setidaknya bermanfaat untuk orang lain, itu satu hal yang memang aku seneng gitu. Tapi at the end aku mikir kayak orang yang aku bantu ya dia juga bakal mati, kayak aku juga bakal mati. Dan apakah yang aku bantu itu akan jadi useful atau enggak dalam kehidupan? Yes gitu. Dan ini bakal jadi ngalor ngidul yang lumayan bingung banget, tapi ya semoga apa ya, aku secara pribadi dan semoga video ini juga bakal jadi perjalanan hidupku juga ketika aku flashback beberapa tahun ke depan, ketika mencari juga gitu ya hidup. Dan bahkan sempat mungkin teman-teman, aku nggak tahu pernah cerita atau enggak, tapi ketika bahas tentang pernikahan juga, sampai sekarang aku belum pernah pacaran. Pernah dalam fase HTS tuh pernah, dan aku sebenarnya juga takut untuk pacaran gitu. Banyak orang bilang, oh pacaran ya untuk menikah dong. Gitu. Aku tahu, aku suatu saat nanti ketika aku memutuskan untuk mencari pacar, mencari pasangan, ya tujuan akhirnya untuk menikah, untuk jadi suami dan istri, berpasangan. Tapi ketika tarik lagi lebih jauh tujuannya, apa sih tujuan dari pernikahan itu? Jadi kalian oke, aku mau pacaran untuk menikah, untuk kawin. Tapi perkawinan yang akan kalian jalan itu untuk apa? Dan itu salah satu maknanya juga aku salah satunya masih cari. Selain dari tujuanku hidup ini juga aku masih cari untuk apa, dan itu salah satunya juga. Dan apa ya, kadang ketemu dengan seseorang dan kadang merasa pingin kenal, pingin deket terus, tapi muncul pikiran lagi kayak, gue nikah nih buat apa sih gue nanti, dan gue nggak mau kayak menggantungkan perasaan seseorang, itu kan nggak enak gitu. Video ini udah ngalor ngidul selama 8 menit, kurang lebih gitu doang untuk update live-nya. Aku mau review sedikit film Agak Lain habis ini. Jadi setelah video ini bakal ada review Agak Lain. Ciao.